Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini kita akan masih belajar tentang pecahan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gambar-gambar pecahan dan menentukan nilai pecahan dari gambar-gambar yang tersedia. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Baiklah, di sini sudah ada 3 contoh soal yang akan kita cari pecahan senilainya. Misalnya nih, soalnya adalah tentukan 3 pecahan senilai dari pecahan berikut. Nah, karena soalnya adalah mencari 3 pecahan senilai dari soal berikut, maka kita akan menulis seperti ini. Nanti kita akan isi dengan angka-angka yang senilai dengan 2/3. Nah, caranya adalah kita harus mengalihkan bilangan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi, misalnya nih, kalau di atas kita kali 2, di bawah juga kita kali 2 ya. Intinya adalah penyebut dan pembilang harus dikali dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjut untuk di nomor 1 contohnya. Jadi kita lihat 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2/3 senilai dengan 4/6. Kemudian untuk pecahan senilai berikutnya yang senilai dengan 2/3 ya terserah kita. Misalnya kita mau kali 5 misalnya. Nah, kalau di atas kita kali 5, berarti penyebutnya yang bagian bawah juga kita harus kali 5. Oke, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, nah jadi 2/3 senilai dengan 10/15. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, yang bagian terakhir, terserah kita nih. Misalnya kita mau kali 10, 2 kali 10 sama dengan 20, dan 3 dikali 10 sama dengan 30. Seperti itu ya caranya. Yang jelas, penyebut dan pembilang harus kita kali dengan bilangan yang sama. Oke, berikutnya kita ke contoh kedua. Di sini sama ya dengan contoh pertama, kita akan mencari 3 pecahan senilai dari 5/7. Misalnya kita kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10, 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi 5/7 senilai dengan 10/14. Kemudian yang ini kita coba kali 4. Coba kita kali 4 ya. 5 kali 4 sama dengan 20, 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian yang terakhir kita coba kali 10. 5 kali 10 50, 7 kali 10 70. Jadi terserah kita. Kalau misalnya soalnya menentukan 3 pecahan senilai saja ya terserah kita dikali berapa. Nah, beda kalau misalnya contoh 3. Misalnya guru kita sudah menentukan angka-angkanya. Misalnya penyebut atau pembilang sudah ditentukan, kita tinggal mencari pecahan senilai. Nah, seperti ini. Misalnya di sini sudah ada penyebut dan pembilang yang ditentukan. Ini penyebutnya ditentukan, ini pembilangnya ditentukan, dan ini penyebutnya ditentukan. Tentu kita harus mencari pasangannya yang di sini dan di sini untuk melengkapi pecahan senilai ini. Nah, untuk ini coba kita lihat. Yang pertama, 4 dikali berapa sama dengan 16? Ayo, 4 dikali berapa sama dengan 16? Nah, itu yang akan kita isi di atas. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16 berarti pembilangnya juga harus dikali 4 sama dengan 12. Nah, untuk yang pertama sudah selesai ya. Kemudian kita lihat yang kedua. 3 dikali berapa sama dengan 27? 3 dikali 9. Berarti di bawah juga harus kita kali 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, dan yang terakhir di sini 28. Kita lihat penyebutnya 4 dikali berapa dapat 28? 4 kali 7 sama dengan 28.
Berarti pembilangnya juga harus dikali 7 sama dengan 21. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba mengerjakan contoh soal 4 dan 5 biar kita lebih paham ya tentang pecahan senilai. Di sini sama dengan contoh 3, 2/5 dan 3/7. Sudah ada angka-angka yang ditentukan, soalnya kita tinggal mencari pasangannya. Jadi ada pembilang, ada penyebut yang sudah ditentukan angkanya, kita tinggal cari pasangannya. Misalnya kita ke nomor 4. Jadi kita lihat 5 dikali berapa dapat 15. Itu adalah 5 dikali 3 ya. Berarti yang di atas juga kita harus kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Di sini ada pembilang 10. Kita lihat 2 dikali berapa sama dengan 10? 2 dikali 5 ya. Berarti yang di bawah kita kali 5 sama dengan 25. Mudah bukan? Kemudian yang terakhir 5 dikali berapa dapat 50? Itu adalah 5 dikali 10. Berarti yang di atas juga harus dikali 10 sama dengan 20. Seperti itu ya. Kemudian kita ke nomor 3. Kita lihat di sini ditentukan pembilang 21. 3 kali berapa sama dengan 21? Itu dikali 7 ya. Berarti di bawah juga dikali 7 sama dengan 49. Nah, kemudian kita lihat di sini penyebutnya 56. Berarti 7 kali berapa sama dengan 56? 7 kali 8, berarti yang di atas juga harus kita kali 8 sama dengan 24. Kemudian untuk yang terakhir kita lihat 7 kali berapa dapat 63? Itu 7 kali 9, berarti di sini juga 3 kali 9 sama dengan 27. Oke, mudah bukan? Selanjutnya kita ke contoh soal menyederhanakan pecahan. Nah, di sini sudah ada 5 pecahan yang akan kita sederhanakan. Nah, seperti judulnya menyederhanakan pecahan, berarti kita akan membuat pecahan ini menjadi sederhana. Jadi caranya adalah ketika pembilangnya kita bagi dengan sesuatu bilangan, maka penyebutnya juga kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya 9 kita bagi 3, di bawah juga penyebutnya kita juga bagi 3. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lihat di contoh pertama 9 dengan 12. Kalau kita lihat 9 ini adalah perkalian 3. Oke, jadi dan 12 ini adalah perkalian 3 juga, berarti kita bisa bagi 3 ya. Jadi 9 kita bagi 3 dan 12 juga kita bagi 3. Nah, hasilnya adalah 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita lihat 3/4 masih bisa tidak dibagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini adalah pecahan yang sederhana dari 9/12. Baiklah, selanjutnya kita ke nomor 2. Kita lihat di sini 15/20. Kira-kira ini kita bagi berapa ya? Bilangan yang sama kita bagi 5 ya. 15 kita bagi 5, 20 kita bagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3, kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4. Oke, ternyata sama dengan contoh yang pertama. Jawabannya berarti ini adalah pecahan yang sederhana daripada 15/20. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba di nomor 3. 24/30 kita akan sederhanakan ya. 24/30 misalnya kita tidak terlalu menghafal perkalian yang tinggi karena ini kan nilainya cukup besar, maka kita boleh membaginya sedikit demi sedikit ya. Ini saya kasih contoh seperti ini. Misalnya 24 kita bagi 2 dulu, 30 kita bagi 2 dulu. Kita lihat 24 bagi 2 sama dengan 12, 30 bagi 2 sama dengan 15. Ternyata masih besar. Kita bagi lagi dengan bilangan yang sama sampai sesederhana mungkin. Kita bagi dengan angka yang sama. Di sini kita bagi 3, kemudian di bawah juga kita bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4, kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi 24/30 sederhananya adalah 4/5. Nah, kalau misalnya kita hafal perkalian yang tinggi, kita boleh langsung kok bagi dengan bilangan yang agak besar seperti ini. 24/30 kita lihat ya, kita coba ini dua-duanya adalah perkalian 6.
maka kita bagi 6, sama-sama kita bagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jawabannya sama ya, jadi kalian boleh pakai cara ini atau pakai cara ini boleh, yang penting hasil akhirnya adalah benar dan tepat. Oke. Selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Di sini ada 50/75. Kita coba langsung bagi dengan bilangan yang besar. Kita bagi berapa ya? Bagi dengan 25. Ya, dibagi dengan 25. Jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2, kemudian 75 dibagi 25 sama dengan 3. Ini langsung sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa langsung bagi 25, tidak terfikir, boleh bagi sedikit-sedikit ya, seperti contoh nomor 3. Yang penting pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita ke nomor 5. 12/36. Di sini saya akan coba membagi dengan angka 6. Iya, kita coba bagi 6 ya. Oke, 12 bagi 6 sama dengan 2, 36 bagi 6 sama dengan 6. Ternyata masih kurang sederhana, masih bisa sederhana lagi. Kita bagi dengan 2. Jadi di bawah juga dibagi 2 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1, dan 6/2 sama dengan 3. Tapi kita juga boleh langsung membagi dengan bilangan yang besar supaya sederhananya lebih cepat ya. Kita bagi 12. 36 juga dibagi 12. 12 bagi 12 1, 36 bagi 12 3, jadi sepertiga. Boleh cara ini atau cara panjang seperti ini. Jadi kalau misalnya ada soal menyederhanakan pecahan, kita jangan terpaku ya harus dibagi 2 dulu, harus dibagi 3 dulu, atau bagi angka ini dulu. Yang jelasnya kalian cuman membagi sampai sesederhana mungkin, pembilang penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Oke. Soal berikut yang akan kita bahas adalah tentang mengurutkan pecahan. Di sini sudah ada 2 contoh soal yang akan kita urutkan. Tapi untuk contoh 1 dan 2 di sini mudah ya karena penyebutnya sama. Begitupun dengan nomor 2 penyebutnya sudah sama. Jadi jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurutkan, melihat nilai pembilangnya yang mana yang kecil, maka itu akan kita tulis terlebih dahulu jika soalnya adalah urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, kita coba nomor 1. Jadi yang paling kecil di sini adalah 1/5, kemudian 2/5, dan yang terbesar adalah 4/5. Oke, mudah ya jika penyebutnya sama. Kemudian untuk contoh yang kedua kita lihat penyebutnya 10 sudah sama. Berarti kita lihat 3/10 yang paling kecil, kemudian 8/10, dan yang terakhir adalah 9/10, itu adalah yang terbesar. Oke, mudah ya jika penyebutnya sama, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Untuk contoh berikut, kita akan mengurutkan pecahan tapi dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada penyebut 4, penyebut 3, dan penyebut 2. Semuanya beda ya. Nah, supaya kita bisa mengurutkan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Kita tulis dulu ya seperti ini. Jadi pecahan di atas akan kita ubah penyebutnya. Yang paling besar adalah penyebut 4. Makanya saya mencari kelipatan 4 dulu. Di sini 4, 8, kemudian 12, 16, 20, sampai 5 saja dulu ya kita tulis. Kemudian dari kelipatan ini kita akan bagi dengan penyebut-penyebutnya. Kita coba. Oke, 4 yang pertama apakah bisa dibagi? Oke, tidak bisa dibagi 3 ya. Kemudian kita coba lagi 8. Apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa juga, berarti 8 tidak kita pakai. Sekarang 12, bisa dibagi 4, oke. Bisa dibagi 3, bisa, dibagi 2 juga bisa, jadi yang kita pakai adalah penyebut 12. Oke, berarti penyebut 12 kita pakai untuk menyamakan penyebut di atas. Sekarang kita cari pembilangnya dengan cara seperti ini. 12 dibagi dengan 4 itu 3, kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9.
Begitupun yang kedua, 12 bagi 3 4. 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Ini sudah selesai kita menyamakan penyebut. Selanjutnya kita akan mengurutkan. Kita lihat yang paling kecil pembilangnya adalah 6, tapi yang dipindahkan di sebelah kanan adalah pecahan yang di atas itu 1/2. Kemudian yang kedua yang kita urut adalah 8/12. Berarti yang kita tulis adalah 2/3, dan yang terakhir yang terbesar adalah 3/4. Oke ya. Berikutnya kita ke contoh 4. Contoh 4 di sini penyebutnya berbeda ya. Dan kita lihat penyebut yang paling besar adalah penyebut 6. Oke. Penyebut 6 kita cari kelipatannya 6, 12, 18, 24, 30 sampai 5 saja dulu. Kemudian nanti ini yang sudah kita tulis akan kita bagi ke penyebut-penyebut di nomor 4. 6 kita lihat tidak bisa dibagi 5 ya. 12 tidak bisa dibagi 5. Berarti kita tidak pakai. 18 tidak bisa kita bagi 5. Kemudian 24 juga tidak dibagi 5. 30 yang kita pakai. Oke. 30 bisa ya untuk dibagi semua, jadi kita pakai 30. Sekarang kita cari pembilangnya. 30 dibagi dengan 5 itu dapat 6. Kemudian 6 kali 3 18. Kemudian 30 bagi 6 itu 5. 5 kali 1 5. Kemudian yang terakhir 30 bagi 3 itu 10. Bagi 2 sama dengan 20. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita urutkan. Kita lihat yang paling kecil adalah 5/30. Berarti yang paling kecil adalah 1/6. Kemudian yang kedua adalah 18/30, berarti 3/5. Dan yang terbesar adalah 2/3. Oke, berikutnya kita ke contoh 5 dan contoh 6. Untuk contoh 5 kita bisa lihat di sini penyebutnya berbeda, ada 6, 4 dan 8. Dan penyebut yang paling besar itu adalah penyebut 8. Berarti 8 yang akan kita cari kelipatannya. 8, 16, 24, kemudian 32 dan 40. Kita coba sampai 5 saja. Kita coba membagi kelipatan ini dengan angka-angka. 8 bagi 6 itu tidak bisa kita pakai. 16 juga tidak bisa dibagi 6. 24 bisa dibagi 6, oke. Bisa dibagi 4, oke. Bisa dibagi 8, dan kita pakai 24. Jadi kita pakai penyebut 24. Jadi ini adalah KPK-nya ya. 24. Oke, sekarang kita cari pembilangnya. 24 bagi 6, 4. 4 dikali 5, 20. Kemudian 24 bagi 4 sama dengan 6. 6 kali 3, 18. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 3, 9. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal kita urutkan. Yang paling kecil adalah 9/24, berarti 3/8. Kemudian 18/24 berarti 3/4. Dan yang terbesar adalah 5/6. Selanjutnya kita ke nomor 6. Di sini kita lihat penyebutnya 7, 9, dan 8. Penyebut yang paling besar adalah penyebut 9. Berarti 9 yang kita akan pakai kelipatannya. Di sini ada 9, 18, 27, kemudian 36 dan 45. Nah, kita coba ya membagi. Oke. Kita coba ya. 9 tidak bisa dibagi 7, 18 juga tidak bisa, 27 tidak bisa, 36 tidak bisa, 45 juga tidak bisa. Kita lanjut. 54, kemudian 63, kemudian 72, 81 dan 90. Kita coba. 54 tidak bisa, 63 bisa dibagi 7 tapi tidak bisa dibagi 8, 72 bisa dibagi 8 tapi tidak bisa dibagi 7, 81 tidak bisa kita pakai, 90. Nah, ini sudah tidak bisa kita pakai semuanya, kelipatan 9 sampai dengan perkalian 10. Jadi kalau misalnya agak sulit karena ini bisa ya KPK-nya tapi agak besar, maka kita pakai metode yang lain, yaitu dengan pembagian. Jadi pembilang dibagi penyebut ya.
Jadi kita bagi sini 20 berarti 0, kemudian 20 dibagi 7 itu yang mendekati 7 itu 2. Kemudian 2 kali 7 sama dengan 14. Oke, kita sampai situ saja ya. Jadi hasilnya adalah 0,2. Yang kedua adalah 5 kita bagi dengan 9. 0, kemudian berarti hasilnya 0, ya nanti. Oke, 50 bagi 9 yang mendekati adalah 5. 5 kali 9 sama dengan 45. Oke, cukup. Kemudian yang terakhir 3 dibagi 8. Hasilnya juga 0, ya. Kemudian 30 bagi 8 yang mendekati itu 3. 3 kali 8 24. Oke, sampai di sini sudah jadi 0,2, 0,5 dan 0,3. Kita lihat, kita urut. Yang paling kecil adalah 0,2 berarti 2/7, kemudian 0,3 berarti 3/8, dan yang terbesar adalah 0,5 artinya 5/9 yang terbesar. Oke, cara seperti ini juga boleh dipakai untuk di nomor 5 dan nomor 4 juga dengan nomor 3 ya. Jadi kalian boleh pilih cara pembagian kah atau dengan cara menyamakan penyebut, terserah. Yang mana saja yang menurut kalian mudah itu yang boleh kalian pilih. Berikutnya saya tambahkan satu soal lagi supaya kita lebih paham ya untuk mengurutkan pecahan dengan metode pembagian. Nah, kita coba ini 6 dibagi dengan 9. Hasilnya nanti kan 0, jadi di sini 60 di atas 0, 60 bagi 9 yang mendekati itu adalah 6. 6 kali 9 54. Oke, kita lanjut ke yang kedua. 3 dibagi dengan 5. Berarti 30 di sini 0, ternyata hasilnya pas ya. 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 5 pas 30. Kita lihat hasilnya ternyata sama. Nah, kalau seperti ini berarti kita tidak bisa satu angka di belakang koma, harus 2 angka di belakang koma. Jadi kita lanjut pembagiannya ya. Di sini kita lanjut. Jadi untuk yang pecahan 6/9 kita lanjut. Di sini kita kurang, hasilnya 6. Kita lanjut lagi. 60 bagi 9 6. Kemudian 6 kali 9 sama dengan 54. Berarti hasilnya 0,66. Ini sudah 2 angka di belakang koma. Ini juga kita lanjutkan, hasilnya 0. Kita langsung ke 5 bagi 8. Oke, sini 50, di sini 0, yang mendekati itu adalah 6. Iya, 6 kali 8 sama dengan 48. Kita lanjut sampai 2 angka, kita kurang di sini 2, 20 berarti bagi 8 itu 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Di sini sudah 2 angka. Nah, bagaimana dengan ini? Cuman 1 angka, ini 2 angka, ini 2 angka di belakang koma. Jadi, ini tidak sama. Ini kita juga harus jadikan 2 angka. Kita tambahkan 0, berarti 0,60. Sekarang kita lihat dari ini 3 pecahan desimal ini yang paling kecil atau yang paling rendah adalah 3/5, 0,60. Kemudian yang kedua adalah 0,62 artinya 5/8, dan yang paling besar adalah 0,66 atau 6/9. Oke, seperti itu, mudah ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton dan mau belajar bersama dengan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.